Assalamualaikum sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Terima kasih untuk sahabat setia yang kembali. Dan selamat datang untuk sahabat baru yang baru mampir ke channel ini. Hari ini saya akan menceritakan kisah tragis seorang kakek tua yang hanya ingin mengisi perut kosong, tapi justru diikat, dituduh mencuri, dan diceburkan ke sungai dengan kepala tertutup karung goni oleh sepasang haji terpandang yang katanya panutan desa. Semua orang diam. Tak ada yang menolong. Tapi 3 bulan setelah kejadian itu, satu persatu azab turun. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa jenazah sang haji menolak dikafani? Sebelum lanjut, untuk sahabat muslim saya mengajak menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan untuk sahabat non-muslim, silahkan bebas tinggalkan komentar, nama kota, lagi ngapain waktu mendengarkan cerita ini, pendapat, atau masukan kalian ya. Nanti saya cek satu persatu. Like dan subscribe channel ini agar makin banyak kisah inspiratif dan menyayat hati lainnya yang bisa kita bagikan bersama. Di kampung Wonoselo, nama Pak Haji Marzuki dan Bu Hajjah Rodiah tak pernah absen disebut saat doa bersama, pengajian rutin, atau ketika warga menyinggung soal sedekah dan haji mabrur. Rumah mereka berdiri megah di atas bukit kecil, menatap ke arah seluruh kampung dari ketinggian, seperti raja dan ratu dari zaman kerajaan. Warga sering bilang, kampung ini beruntung punya mereka. Sumbangan dari keluarga Pak Haji membuat musola direnovasi, jalan desa diaspal, dan anak yatim diberi baju baru tiap lebaran. Tapi apa yang tidak terlihat adalah bisikan-bisikan ketakutan yang menempel di balik dinding rumah warga. Tak ada yang benar-benar nyaman jika harus berurusan langsung dengan pasangan haji ini. Di warung kopi, para lelaki desa berbicara setengah berbisik jika menyebut nama Pak Haji. Di dapur rumah-rumah kecil, para ibu saling tukar kabar dengan lirih. Semua tahu, pasangan haji itu bukan orang sembarangan. Mereka punya relasi di kecamatan. Mereka sering jadi tamu kehormatan dalam acara pemerintahan. Dan yang paling utama, mereka dikenal suka marah jika tak dihormati sebagaimana mestinya. Di rumah besar yang berdiri kokoh itu, Pak Haji selalu tampil dengan jubah putih dan sorban bersih. Bu Hajjah tak pernah keluar rumah tanpa kerudung tebal dan parfum mahal yang wanginya menyengat sampai ke jalan depan. Mereka terlihat sangat alim, sangat suci, dan sangat berkuasa. Namun apa yang warga tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, adalah betapa mudahnya mereka murka hanya karena hal-hal kecil. Jika ada anak-anak bermain terlalu dekat pagar, pembantu akan keluar dengan sapu lidi. Jika ada orang tua yang lewat tak mengangguk, Bu Hajjah akan menyuruh panggil untuk ditegur. Dan jika ada orang miskin yang datang minta bantuan, mereka akan diinterogasi lebih dulu sebelum diberi apa-apa. Tapi warga tetap memuji. Karena tidak ada yang berani kehilangan akses bantuan. Tidak ada yang mau menjadi bahan gosip keluarga Pak Haji. Jadi mereka diam. Mereka hormat. Dan mereka berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hingga pada suatu sore yang panas, saat udara begitu kering dan daun-daun jambu berjatuhan satu persatu di halaman rumah Pak Haji, seorang lelaki tua lewat dengan langkah goyah. Namanya Mbah Duloh. Tak ada yang benar-benar tahu dari mana Mbah Duloh berasal. Ia datang ke kampung itu sekitar 6 bulan lalu. Tinggal di gubuk kecil di pinggir kebun warga yang sudah tak terpakai. Rambutnya putih, matanya cekung, dan tubuhnya tinggal tulang dibalut kulit yang mengendur. Ia tidak pernah meminta apa-apa kecuali sedikit makanan. Ia juga tak pernah membuat gaduh. Hanya berjalan pelan dari satu titik ke titik lain dengan tatapan kosong, seolah hidupnya hanya tinggal menunggu waktu. Hari itu, Mbah Duloh sangat lapar. Ia belum makan sejak kemarin sore. Air yang ia minum pun hanyalah sisa hujan yang ia tampung dengan batok kelapa. Saat lewat depan rumah Pak Haji, matanya tertuju pada pohon jambu besar yang tumbuh di sisi pagar. Beberapa buah jambu matang jatuh bergelimpangan di tanah. Sebagian besar sudah bonyok, dimakan semut, tapi tetap terlihat lebih mewah daripada apapun yang pernah disentuh oleh Mbah Duloh. Ia menoleh ke kanan. Tak ada orang. Menoleh ke kiri. Jalan kampung itu lengang. Perlahan ia mendekat, lalu menunduk, dan mengambil satu jambu yang setengah membusuk. Ia menatap buah itu dalam-dalam, sebelum menggigitnya pelan. Air manis jambu mengalir di lidahnya seperti berkah.
Ia menahan napas agar kunyahannya tak terdengar. Tapi belum sempat ia menghabiskan separuhnya, sebuah suara melengking pecah dari dalam rumah. Pencuri! Suara itu datang dari lantai 2 rumah megah. Jendela terbuka dan sosok Bu Hajjah muncul, menunjuk ke arah Mbah Duloh dengan wajah merah padam. Berani-beraninya kau ambil buah di tanah kami. Tubuh Mbah Duloh gemetar. Ia menjatuhkan buah jambu dari tangannya. Mulutnya terbuka, ingin menjelaskan, tapi tak ada suara yang keluar. Seisi kampung mulai berdatangan, penasaran. Anak-anak berhenti main layang-layang. Ibu-ibu keluar dari dapur. Semua bergerak ke arah rumah Pak Haji. Pagar rumah itu terbuka lebar. Dan yang keluar berikutnya adalah Pak Haji Marzuki sendiri, membawa tongkat kayunya. Wajahnya tidak menunjukkan amarah biasa, tapi kemarahan yang dibungkus dengan rasa benar. Rasa berhak. Maling itu harus diajarin pelajaran, katanya dengan suara datar, tapi mengandung bara. Dan sejak saat itu, hidup Mbah Duloh tak pernah kembali seperti semula. Mbah Duloh ditarik ke tengah kerumunan warga. Tangan tuanya tak bisa melawan. Kakinya nyaris tak menyentuh tanah karena 2 orang pemuda suruhan Pak Haji menggiringnya seperti binatang buruan. Warga hanya menonton. Tak ada yang berani buka suara. Tak satu pun bertanya kenapa seorang kakek kurus renta diperlakukan seperti maling kelas kakap. Wajah Mbah Duloh lusuh. Debu dan peluh menempel di keningnya. Di tangannya masih menempel bekas getah dari jambu yang sempat ia pegang. Tapi sekarang, buah itu sudah diinjak-injak di bawah kaki Pak Haji. Hancur bercampur tanah. Sama seperti harga diri Mbah Duloh yang kini terinjak di depan umum. Dia ini maling. Pak RW, saya minta agar ditindak. Jangan cuma karena dia tua, kita biarkan dia mencuri seenaknya. Teriak Bu Hajjah. Wajahnya merah seperti cabai rawit yang baru dipetik. Pak RW yang baru datang, terlihat bingung. Ia memandang Mbah Duloh, lalu memandang Pak Haji. Dalam hati ia tahu, ini hanya soal jambu yang jatuh. Tapi jika ia membela si kakek, bisa-bisa ia kehilangan suara warga karena tekanan keluarga Pak Haji. Maka yang ia lakukan hanya satu, diam dan mengangguk. Pak Haji menoleh ke warga. Kita harus beri contoh. Siapapun yang mencoba ambil hak orang lain akan dihukum. Ini tanah saya. Pohon jambu itu saya tanam. Dan buahnya hak saya. Padahal semua orang tahu, buah yang jatuh ke tanah itu bahkan tak dipungut oleh siapapun. Sudah menjadi kebiasaan di desa itu. Kalau ada buah jatuh dan dibiarkan, siapa saja boleh mengambil. Apalagi hanya untuk dimakan. Tapi kali ini tidak. Kali ini yang mengambil adalah seorang pengemis tua. Dan yang dirugikan adalah orang paling berkuasa di kampung. Bawa dia ke dalam. Perintah Pak Haji. Mbah Duloh diseret masuk ke halaman rumah. Warga tak ada yang mencegah. Semua seperti boneka yang kehilangan jiwa. Mereka mengikuti dengan langkah pelan. Sebagian bahkan penasaran. Ada anak-anak yang dibopong ayahnya. Disuruh melihat. Biar tahu pelajaran, katanya. Di halaman belakang, selembar tikar digelar. Di atasnya, seutas tali tambang sudah disiapkan. Seseorang mengambil karung goni dari gudang penyimpanan. Karung itu biasa dipakai menyimpan pupuk. Kini akan dipakai menutupi kepala seorang manusia. Jangan, Pak, saya cuma lapar. Suara Mbah Duloh nyaris tak terdengar. Tapi tak ada telinga yang mau mendengarnya. Tangan Mbah Duloh diikat ke belakang. Tubuhnya ditundukkan. Karung goni ditutupkan ke kepalanya. Gelap, sesak. Debu dari karung membuatnya batu kecil. Tapi tetap saja, tak ada belas kasihan. Bawa ke sungai. Perintah Bu Hajjah dengan nada seperti jenderal. Jangan dibunuh, kata salah satu pemuda. Pelan, nyaris berbisik. Siapa bilang dibunuh? Kita cuma ceburin, biar dia kapok. Jawab Pak Haji dengan enteng. Sungai di ujung kampung sebenarnya tak dalam. Airnya bening. Mengalir pelan. Tapi siapa yang bisa bertahan saat kepala ditutup, tangan diikat, dan tubuh tak mampu mengapung? Sepanjang jalan ke sungai, Mbah Duloh digiring dalam keadaan buta dan lumpuh. Setiap langkahnya adalah siksaan.
Ia tak tahu kemana ia akan dibawa. Ia tak bisa melihat siapa yang berdiri di kiri dan kanan. Ia hanya mendengar suara kaki, suara bisik-bisik, dan suara hatinya sendiri yang terus memanggil. Allah, Allah, kalau memang ini takdirku, biarlah aku mati dalam lapar, bukan dalam hina. Di pinggir sungai, tak ada doa, tak ada kata maaf. Hanya satu dorongan, dan tubuh tua itu tercebur, terjatuh seperti karung kosong. Tidak ada cipratan besar. Hanya suara, pluk, pelan dan buih kecil di permukaan air. Tak seorang pun menolong. Tak seorang pun melangkah maju. Warga hanya menatap diam. Lalu satu persatu mereka pergi, meninggalkan sungai, meninggalkan tubuh yang mengambang sebentar, lalu perlahan tenggelam. Pak Haji menyeka tangan dengan tisu, lalu berkata, "Sudah, kita semua ada urusan. Jangan buang waktu untuk orang seperti itu." Dan sore itu, matahari tetap bersinar, angin tetap berhembus. Tapi kampung Wonoselo kehilangan satu hal yang tak kasat mata, nurani. Sejak kejadian di pinggir sungai itu, tak ada satupun warga yang berani menyebut nama Mbah Duloh. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Sebagian percaya ia hanyut. Sebagian lainnya memilih percaya bahwa ia memang pantas dihukum. Tapi yang paling banyak hanya diam. Pak Haji Marzuki berjalan seperti biasa. Setiap pagi masih mengenakan sarung sutra dan baju koko bordir emas. Ia masih datang ke masjid 5 waktu, berdiri di saf paling depan, dan suaranya tetap lantang saat mengucap takbir. Bu Hajjah Rodiah pun tak berubah. Tetap aktif di pengajian ibu-ibu. Tetap jadi ketua majelis taklim. Bahkan kini ia semakin sering menyampaikan ceramah tentang menjaga harta dari tangan-tangan jahil. Namun sesuatu mulai terasa aneh. Pada malam pertama setelah insiden itu, angin bertiup kencang di sekitar rumah besar mereka. Daun-daun kering menempel di jendela seperti tangan-tangan kecil yang mengetuk. Anjing tetangga melolong tanpa henti, menatap arah rumah Pak Haji. Bahkan lampu-lampu taman yang biasanya terang, malam itu meredup, berkelap-kelip seperti akan padam. Pak Haji tidak takut. Ia justru tersenyum. Katanya kepada Bu Hajjah, "Setan memang suka meramaikan suasana setelah kita menegakkan kebenaran." Tapi malam berikutnya, suara itu muncul. Ketukan pintu. Pelan. Lambat. 3 kali. Tok, tok, tok. Pak Haji membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Ia menutup kembali. Duduk di kursi rotan. Menyesap teh hangat. Tapi suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Dibuka lagi. Tidak ada. Begitu terus. Sampai 3 kali. Sampai Pak Haji naik darah dan berseru, "Kalau kamu setan, tunjukkan dirimu." Malam itu berlalu. Tapi tidur mereka tidak tenang. Bu Hajjah bermimpi buruk. Ia melihat seseorang berjalan di lorong rumah, dengan kepala ditutup karung dan tubuh penuh lumpur. Wajahnya tidak terlihat. Tapi dari cara berjalan, dari tubuh yang gemetar, ia tahu, itu Mbah Duloh. Ia terbangun dengan napas tersengal. Mencari suaminya. Pak Haji juga terbangun. Tapi ia tidak cerita bahwa ia pun mimpi hal serupa. Esok paginya, kabar datang dari pembantu mereka. Seekor kambing mati mendadak di kandang belakang. Lehernya tertekuk ke dalam. Lidah menjulur panjang seperti dicekik. Pak Haji menyuruh tanam dalam-dalam. Tak boleh warga tahu. Tapi baru beberapa langkah, kambing kedua jatuh ke tanah. Menggeliat sebentar. Lalu diam. Mati. Dan belum sempat dikubur, ayam-ayam mulai saling serang di kandang. Saling patuk sampai berdarah-darah. Sampai satu persatu rebah tak bernyawa. Bu Hajjah mulai merasa resah. Ia duduk di kursi, membaca zikir dengan tangan bergetar. Tapi dalam hatinya, ada suara yang mulai tumbuh. Mungkinkah ini balasan? Tapi ia buru-buru mengusir pikiran itu. Kita bukan salah. Kita hanya menegakkan keadilan. Namun entah kenapa, sejak sore itu, setiap kali ia melihat jambu matang di pohon dekat pagar, buah itu tampak seperti mata. Memandangnya. Menatap diam. Menuntut. Kabar bahwa Mbah Duloh sudah dihukum oleh Pak Haji dan Bu Hajjah tersebar pelan tapi pasti.
Bukan lewat pengeras suara atau pengumuman resmi, tapi lewat bisik-bisik di pos ronda, di warung kopi, dan di sela-sela pengajian malam Jumat. Namun anehnya, tak ada satupun yang menyebut kematian. Mereka hanya bilang, Mbah Duloh sudah dikasih pelajaran. Seolah semua yang terjadi hanya sekadar hajaran ringan, seolah menyeret orang tua, mengikat tangan, menutup kepala dengan karung, dan menceburkan ke sungai adalah bentuk pendidikan. Dan yang lebih mengejutkan, tak ada satupun yang membantahnya. Sebagian warga bahkan merasa kagum. Mereka bilang, hebat ya Pak Haji. Tegas, kalau semua pemimpin seperti beliau, kampung ini pasti aman. Sebagian lagi hanya tertawa kecut. Tak berani menanggapi. Takut dianggap pembangkang. Karena sudah sering mereka lihat, siapapun yang melawan Pak Haji, hidupnya jadi susah. Ada yang tiba-tiba dicabut bantuannya. Ada yang kehilangan lapak jualannya. Bahkan ada yang dikucilkan diam-diam. Kekuasaan itu seperti kabut. Tidak kelihatan jelas, tapi menyusup kemana-mana. Dan yang paling bahaya adalah ketika warga mulai menganggap kekejaman sebagai bentuk keadilan. Sementara itu, di rumah besar di atas bukit, Pak Haji dan Bu Hajjah mulai merasa puas. Bagi mereka, kejadian kemarin adalah kemenangan. Bukan hanya karena berhasil mengusir pencuri, tapi juga karena bisa menunjukkan kekuasaan di depan warga. Sekali-sekali memang harus keras, kata Bu Hajjah sambil menuang teh manis. Kalau terlalu lembek, orang akan berani kurang ajar. Pak Haji mengangguk. Kita ini panutan. Kalau kita biarkan satu orang mencuri, nanti yang lain ikut. Hancur kampung ini. Mereka tidak sadar bahwa di saat mereka duduk santai membanggakan diri, seekor kucing hitam duduk di depan pintu belakang, menatap ke arah dapur. Diam, tak berkedip, seolah sedang mengawasi. Dan malam itu, suara ketukan kembali datang. Tapi kali ini berbeda. Tok, tok, tok. Lalu suara pelan, seperti orang menggaruk dinding dengan kuku panjang. Sret, sret, sret. Pak Haji bangun, membuka jendela. Tak ada siapa-siapa. Tapi tanah di bawah jendela basah. Seperti ada seseorang yang berdiri lama di situ, meninggalkan jejak kotor. Paginya, warga dikejutkan oleh satu pengumuman. Pak Haji menyuruh ketua RT menyebarkan pesan. Mulai hari ini, siapapun yang terlihat mengemis atau memungut sisa makanan tanpa izin, akan dipanggil ke rumah besar. Sebagian warga mengangguk, sebagian lainnya membeku. Tapi tidak ada yang berani membantah. Bahkan saat satu keluarga miskin kedapatan mengambil sisa sayur di pasar, mereka dibawa ke halaman rumah Pak Haji. Disuruh jongkok, dimaki, dan dituduh tidak tahu malu. Warga lain hanya menonton. Seperti dulu, saat Mbah Duloh diperlakukan begitu. Dan dari kejauhan, di balik rumpun bambu, seorang anak kecil menangis. Karena ia merasa seperti pernah melihat semua ini sebelumnya. Tapi tak tahu kepada siapa ia bisa bercerita. Karena di kampung itu, keadilan sudah dikunci. Dengan gembok emas dan kata-kata manis. Sungai kecil di ujung kampung Wonoselo tidak pernah menjadi tempat istimewa. Airnya dangkal, mengalir pelan dari pegunungan, membelah sawah dan pemukiman warga. Biasanya anak-anak kecil mandi di sana. Atau ibu-ibu mencuci kaki sebelum masuk ke sawah. Tapi sore itu, sungai itu menjadi saksi bisu dari kebiadaban yang dibungkus dengan serban dan doa. Mbah Duloh masih dalam keadaan terikat saat didorong ke pinggir sungai. Kepalanya ditutup karung goni. Tubuhnya ringkih, kurus, dan tak bisa banyak bergerak. Tangan terikat di belakang. Kaki dibebani batu kecil yang diikat di pergelangan. Ia tak tahu kemana dibawa. Tak tahu siapa yang di sekelilingnya, karena matanya tertutup rapat, dan dunia jadi gelap. Pak Haji berdiri di tepi. Bu Hajjah di belakangnya, menyilangkan tangan di dada. Mereka berdua mengangguk kedua pemuda yang sudah sejak awal disuruh membantu. Pemuda itu bukan anak jahat, tapi mereka terlalu takut untuk berkata tidak. Cepat ceburkan, jangan banyak mikir, kata Pak Haji dingin. Airnya cuma sebetis. Nggak bakal mati. Biar aja kapok.
Mereka mengangkat tubuh Mbah Duloh seperti karung sampah. Tidak satu pun di antara mereka menyadari bahwa tubuh itu sudah sangat lemah. Nafasnya sudah sesak karena tertutup karung. Bahkan mungkin, jantungnya sudah mulai goyah karena shock dan ketakutan. Saat tubuh itu dilempar ke sungai, air memercik pelan. Tidak deras, tidak dramatis. Hanya bunyi, bluk, kecil. Lalu tenang kembali. Tak ada cipratan. Tak ada teriakan. Semuanya diam. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Pak Haji menunggu. Bu Hajjah pun menunggu. Tapi tidak ada suara minta tolong. Tidak ada tubuh yang bangkit dan terengah-engah. Hanya buih-buih kecil yang timbul di permukaan. Lalu hilang. Pemuda yang melempar tubuh itu mulai panik. Pak, ini kayaknya beneran. Udah, tunggu. Dia pasti bisa keluar. Airnya kan cuma cetek. Tapi waktu berlalu. 5 menit, 8 menit. Tak ada gerakan. Tak ada tanda-tanda hidup. Salah satu pemuda maju, mencoba menengok ke dasar sungai. Tapi air sudah mulai keruh. Karung goni menyerap air dan tenggelam pelan. Tubuh tua itu sudah menghilang. Pak, ini, mati. Pak Haji mendadak pucat. Bu Hajjah menoleh dengan wajah kaku. Tapi mereka tidak bicara. Tidak ada jeritan. Tidak ada tangisan. Hanya diam. Lama. Dan dingin. Astagfirullah. Salah satu dari mereka berbisik. Pak Haji segera ambil alih. Semua diam. Ini bukan salah kita. Dia sendiri yang lemah. Bukan kita yang bunuh. Tapi Pak, dia pencuri. Kalau orang mati saat dihukum karena mencuri, itu bukan dosa. Itu pengajaran. Allah pasti tahu niat kita. Bu Hajjah langsung memberi aba-aba. Kubur aja di hulu. Jangan di sini. Jangan ada yang tahu. Kalian semua anggap ini tidak pernah terjadi. Warga yang ikut melihat hanya saling pandang. Tidak ada yang punya keberanian untuk menentang. Bahkan yang menangis pun memilih memalingkan wajah. Sore itu, tubuh Mbah Duloh ditarik dari dasar sungai dalam diam. Diikat kembali. Lalu diseret ke balik semak belukar. Dikuburkan dengan tergesa. Di atas tanah becek yang masih basah. Tak ada kain kafan. Tak ada doa. Tak ada batu nisan. Yang tersisa hanya sepasang sendal jepit tua. Dan beberapa jambu busuk yang masih tergeletak di bawah pohon. Tak disentuh siapapun. Semenjak hari itu, angin yang lewat di kampung Wonoselo tak pernah terasa hangat lagi. Dan di setiap malam, air sungai terdengar seperti berbisik. Keesokan harinya, kampung Wonoselo kembali sunyi seperti biasa. Tak ada tanda-tanda kegaduhan. Tak ada warga yang membicarakan peristiwa kemarin. Semua seolah kembali normal. Namun normal itu palsu. Di dalam hati setiap orang yang sempat melihat atau mendengar kabar tentang Mbah Duloh, ada gumpalan yang menggantung. Perasaan bersalah yang ditekan, rasa takut yang ditepis, dan kesadaran bahwa mereka ikut membiarkan kezaliman berdiri tanpa perlawanan. Pak Haji Marzuki memulai paginya seperti biasa. Duduk di serambi rumah, menyesap teh manis, lalu membaca koran lokal. Ia tidak menunjukkan rasa bersalah. Wajahnya tetap tegas. Suaranya tetap lantang saat memanggil pembantu. Tapi di matanya, ada satu titik yang tampak gelisah. Titik kecil yang berusaha ia abaikan. Bu Hajjah pun begitu. Ia mengenakan mukena putih, sholat duha di ruang tengah, lalu menelpon tetangga untuk mengatur jadwal pengajian. Semua tampak biasa. Tapi setiap kali ia melirik ke arah jendela, ada kilasan bayangan karung goni yang muncul di balik kaca. Sesaat, lalu hilang. Seolah ada sesuatu yang tertinggal, dan tidak benar-benar pergi. Kabar resmi yang diumumkan oleh Pak RT adalah bahwa Mbah Duloh meninggalkan kampung secara diam-diam. Tidak pamit, tidak membawa barang. Hanya meninggalkan pesan katanya ingin pulang kampung. Semua tahu itu bohong, tapi tidak ada yang berani menanyakan. Apalagi setelah Pak Haji menegaskan di masjid, Mbah Duloh itu sudah terlalu lama merepotkan warga. Sudah waktunya dia pergi. Jangan dicari. Jangan ditangisi. Kita doakan saja dia mendapat jalan yang lebih baik.
Namun sejak malam hari setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Dimulai dari suara ketukan di dapur belakang. Pelan, teratur, seperti suara tongkat yang diketuk ke lantai. Tok, tok, tok. Pembantu rumah tangga mendengarnya lebih dulu. Ia mengira ada tamu. Tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali ke dapur. Bunyi itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ia melapor pada Bu Hajjah, tapi dibentak. Kamu jangan halusinasi. Fokus kerja, jangan sok takut. Malam itu juga, seekor ayam jago mati mendadak di kandang belakang. Lehernya patah, matanya terbuka lebar. Di sebelahnya, ada bekas jejak kaki kecil, bukan kaki manusia. Tapi lebih mirip telapak yang gepeng, seperti telapak kaki lumpur. Pak Haji mengubur ayam itu sendiri. Tapi begitu tanah ditimbun, muncul ular kecil dari bawahnya. Menyeringai, lidahnya terjulur. Pak Haji menginjak kepala ular itu sampai gepeng. Tapi ular itu tetap bergerak, sampai akhirnya hilang ke dalam tanah. Sejak saat itu, Pak Haji tak bisa tidur tenang. Bu Hajjah bermimpi buruk setiap malam. Ia melihat seorang lelaki tua berbalut karung goni duduk di tepi ranjangnya. Tidak bicara, tidak bergerak, hanya duduk dan menatap. Wajahnya tidak terlihat, tapi aroma busuk dari tubuhnya membuat Bu Hajjah muntah setiap kali bangun tidur. Ia menyuruh bersihkan kamar, ganti spray, semprot pewangi. Tapi mimpi itu datang lagi, dan lagi, dan lagi. Sementara itu, di tempat Mbah Duloh dikuburkan, rumput tak tumbuh. Tanahnya becek terus meski kemarau. Anjing-anjing kampung selalu menghindari area itu. Bahkan anak-anak yang bermain layangan di sawah tidak berani melangkah mendekat. Lalu datang satu pertanyaan sunyi yang mengendap di kepala warga. Benarkah arwah orang yang teraniaya tidak bisa pergi sebelum keadilan ditegakkan? Dan bila benar begitu, kepada siapa kutukannya akan singgah lebih dulu? Malam itu, rumah besar di atas bukit kembali sunyi. Tak ada suara angin, tak ada anjing menggonggong. Tapi keheningan itu bukan ketenangan, melainkan tekanan. Seperti sesuatu yang berat menggantung di udara, siap menimpa siapa saja yang lengah. Pak Haji Marzuki duduk di ruang tengah. Di hadapannya, televisi menyala tapi tak ada yang benar-benar ia tonton. Lampu ruangan terang, jam dinding berdetak. Tapi yang ia dengar justru suara detak jantungnya sendiri. Lebih keras dari biasanya. Lebih cepat. Lebih berat. Di tangannya, secangkir kopi mulai dingin. Uapnya tak lagi naik. Matanya menatap kosong ke arah layar. Tapi pikirannya kembali ke pinggir sungai. Ke tubuh tua yang dilempar seperti karung sampah. Ke wajah para pemuda yang ragu-ragu tapi dipaksa patuh. Dan ke kalimat yang ia ucapkan sore itu. Kalau dia mati, bukan salah kita. Dia sendiri yang lemah. Pak Haji mencoba menepisnya. Ia berdiri, melangkah ke dapur, membasuh wajah. Tapi begitu menatap kaca wastafel, kilasan muncul. Bukan wajahnya, tapi wajah keriput, penuh tanah, dengan karung di kepala, sedang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat. Kosong. Tapi hawa dingin menampar lehernya. Ia kembali ke ruang tengah. Tapi belum sempat duduk, terdengar suara dari arah pintu belakang. Bukan ketukan, tapi seperti suara gesekan benda berat di lantai. Sret, sret, sret. Pak Haji mengintip. Tak ada apa-apa. Ia duduk kembali. Tapi kali ini, lampu di langit-langit tiba-tiba meredup. Bukan mati, tapi meredup. Perlahan, lalu terang kembali. Seolah ada sesuatu yang berjalan di bawahnya. Di lantai 2, Bu Hajjah baru selesai wudhu. Ia membentangkan sajadah, bersiap salat tahajud. Tapi begitu wajahnya menyentuh lantai untuk sujud, ia merasakan dingin luar biasa menempel di dahinya. Seperti menyentuh batu nisan basah. Ia segera duduk, menoleh ke arah belakang. Dan ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Bayangan itu tidak bergerak. Tidak bernapas, tapi seperti menatap. Bu Hajjah tak bisa berteriak. Suaranya tercekat, bibirnya bergetar,
Tapi lidahnya kaku. Ia hanya bisa memeluk mukena dan menutup wajahnya dengan tangan. Tapi semakin ia menutup wajah, semakin kuat aroma tanah basah menyusup ke hidungnya. Bau busuk yang tidak bisa dijelaskan. Bukan bangkai, tapi seperti tubuh yang ditanam hidup-hidup. Pagi harinya, Bu Hajjah jatuh pingsan saat hendak menyalakan lampu kamar mandi. Di cermin, ia mengaku melihat wajah sendiri berubah menjadi wajah tua berkerut dengan mata yang hilang sebelah. Pak Haji menyebutnya mimpi. Tapi pagi itu juga, seisi rumah mencium bau busuk aneh di dalam lemari pakaian. Setelah dicari, ditemukan satu boneka kecil yang sudah lapuk. Tak ada yang merasa pernah menyimpannya. Pak Haji membakar boneka itu. Tapi begitu api menyala, angin dari arah belakang rumah meniupkan debu ke dalam ruang tamu. Debu yang jika dilihat dari dekat, mirip serpihan karung goni. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Jam dinding sering berhenti di angka 7 malam, lalu bergerak mundur sendiri. Televisi menyala tengah malam tanpa dinyalakan. Piring-piring pecah tanpa alasan, bahkan ketika tidak disentuh. Pak Haji memanggil ustaz dari kota untuk meruqyah rumahnya. Tapi ustaz itu hanya tahan 15 menit. Lalu keluar dengan muka pucat. "Saya tidak bisa bantu," katanya. "Yang datang bukan jin biasa. Ini datang karena ada yang dizalimi sampai mati, dan belum dimaafkan." Pak Haji marah. "Saya tidak bunuh siapapun." Ustaz itu menatapnya dalam. "Kalau bukan tangan, mungkin hati Bapak yang membunuhnya." Setelah ustaz itu pergi, suara ketukan kembali datang. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, suara itu muncul dari arah dalam lemari. Dan di luar jendela, di halaman yang sepi, buah-buah jambu yang kemarin masih hijau, semua sudah jatuh ke tanah dalam semalam. Seperti sedang bersedekah untuk seseorang yang tak sempat kenyang. Pagi itu langit mendung, meski belum masuk musim hujan. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah ke seluruh sudut kampung. Tapi di rumah besar Pak Haji Marzuki, bukan hanya bau tanah yang menguar, ada aroma amis yang aneh, seperti darah dan besi berkarat bercampur air. Pak Haji turun dari kamarnya dengan wajah letih. Matanya merah, kantung matanya menggantung tebal. Semalaman ia tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tubuh yang tenggelam, tangan yang terikat, dan buah jambu yang melayang di air. Bu Hajjah pun tak lebih baik. Ia duduk di ruang makan dengan kepala bersandar pada meja. Di hadapannya, sepiring roti masih utuh. Tangannya gemetar. Dan di bawah kursinya, 3 ekor kecoa mati berjajar, seolah sedang menyusun pertanda. Tak lama kemudian, seorang pembantu datang terburu-buru. Wajahnya pucat, nafasnya terbata. Ia menunjuk ke kandang belakang. Pak Haji bergegas ke sana. Dan di sanalah dimulai bencana yang tak bisa dijelaskan. Satu persatu kambing di kandang rebah. Lidah menjulur, mata melotot ke atas. Tak ada luka, tak ada racun. Tapi mereka mati, bersamaan. Dalam waktu sejam, 5 kambing mati. Lalu 1 sapi mengamuk, menghantam dinding kandang sampai roboh. Lalu terjatuh sendiri dengan mulut berbusa. Dokter hewan dipanggil. Tapi saat dokter itu memeriksa, ia berkata pelan, "Ini bukan penyakit, tapi bukan normal juga." Pak Haji menoleh, marah. "Apa maksudmu?" "Entah kenapa, Pak. Binatang-binatang ini seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata." Pak Haji mengusirnya. Tak mau dengar omongan tak masuk akal. Tapi masalah belum selesai. Sumur yang selama ini jadi sumber utama air rumah besar itu mendadak berubah. Airnya keruh, berwarna kehitaman, dan baunya amis menyengat, seperti daging busuk direndam semalaman. Pembantu rumah tangga yang mencuci pakaian, tiba-tiba muntah darah setelah menampung air itu. Dan ketika diperiksa, air tersebut mengandung partikel lumpur pekat dan serat karung. Pak Haji mulai goyah. Ia kembali memanggil ustaz. Kali ini dari luar kota. Dibayar mahal. Diminta untuk membersihkan rumah, sumur, dan kandang. Tapi ustaz itu hanya masuk halaman sebentar. Lalu keluar, diam.
Wajahnya pucat. Dan dengan suara serak ia berkata, "Ini bukan rumah yang butuh dibersihkan. Ini hati yang harus minta maaf." Pak Haji membanting pintu. Ia tidak mau dengar. Ia masih merasa benar. Ia merasa hanya menjalankan keadilan. Tapi malamnya, anak pertama mereka, Fikri, mendadak demam tinggi. Ia berteriak-teriak dalam tidur, menyebut nama Mbah Duloh. Berkali-kali, "Pak," dia minta dilepas. Dia bilang kepalanya berat. Dia bilang airnya dingin. Bu Hajjah menangis. Fikri terus menjerit sampai pagi. Matanya tak bisa melihat jelas. Dokter bilang itu hanya efek demam. Tapi saat malam datang lagi, Fikri kembali menyebut, "Dia duduk di ujung ranjangku, Bu. Dia belum selesai. Dia belum selesai." Dan saat mereka pergi ke masjid keesokan harinya, suara adzan mendadak putus di tengah jalan. Pengeras suara pecah. Speaker jatuh dari menara. Dan di lantai saf tempat Pak Haji biasa berdiri, tercium bau menyengat yang tidak bisa dijelaskan. Warga mulai bisik-bisik. Bisikan yang dulu diam, kini tumbuh pelan. Ini azab. Jangan-jangan, karena Mbah Duloh. Buah jambu itu bukan milik siapa-siapa. Tapi kita semua diam waktu dia dihukum. Sementara itu, di pohon jambu depan rumah Pak Haji, tak ada satupun buah yang tumbuh lagi. Batangnya mengering. Daunnya gugur. Seperti tak mau tumbuh di atas tanah yang menghisap darah orang lapar. Rumah besar itu dulunya tempat tawa dan pujian. Setiap pagi penuh dengan suara gelas beradu, langkah kaki para pembantu, dan tamu-tamu yang datang membawa parsel atau proposal bantuan. Tapi kini, rumah itu senyap. Pintu ditutup rapat. Tirai digulung. Bahkan suara adzan pun tak lagi terdengar dari musola pribadi mereka. Fikri, anak pertama Pak Haji, masih terbaring di kamarnya. Sudah 5 hari ia tidak berbicara normal. Ia hanya berteriak, mengigau, atau terkadang tertawa sendiri, lalu menangis. Matanya tak bisa fokus. Tangannya gemetar tiap kali mendengar suara air. "Jangan ceburkan aku, jangan ceburkan aku," bisiknya setiap malam. Dokter spesialis saraf sudah dipanggil dari kota. Psikiater pun didatangkan. Tapi tak satu pun bisa memberi jawaban yang masuk akal. Dia seperti mengalami trauma yang sangat dalam, seolah pernah tenggelam dan disiksa, padahal riwayatnya bersih. Pak Haji hanya terdiam. Di tangannya, tasbih berhenti berputar. Bu Hajjah tak bisa makan. Nafsu makannya hilang. Bahkan saat disuguhkan makanan kesukaan, ia hanya menatap kosong dan memeluk sajadah. Ia merasa ada yang selalu mengawasi dari pojok langit-langit rumah. Setiap malam, ia tidur dengan lampu menyala dan tangan menggenggam ayat kursi. Tapi entah kenapa, surat itu terasa tidak bekerja. Seolah tak ada bacaan yang mampu menembus dinding penyesalan. Hingga suatu pagi, cucu mereka yang baru berusia 4 tahun, Syafa, tiba-tiba tak bisa berdiri. Awalnya dikira kelelahan. Tapi dokter yang memeriksa tak menemukan sebab medis apapun. Anaknya tidak mau berdiri. Bukan karena otot, tapi seperti ada ketakutan dalam pikirannya. Setiap kali disuruh jalan, dia hanya menutup mata dan berkata, "Di bawah ada tangan." Bu Hajjah langsung sujud di depan tempat tidur. Tangisnya meledak. "Allah, kalau ini cobaan, ampunilah kami." Tapi Pak Haji masih keras kepala. "Ini ujian, bukan azab. Kita tidak salah. Orang mencuri tetap harus dihukum. Kita tidak pernah niat membunuh." Bu Hajjah menoleh. Matanya sembab. "Tapi yang kita hukum, bukan maling. Dia hanya lapar. Pak, lapar." Pak Haji membanting sajadah. "Cukup. Jangan kau goyang keyakinan kita. Orang seperti dia tidak pantas hidup dari belas kasih. Ini semua cuma kebetulan. Kita diuji." Namun malam harinya, suara itu kembali. Kali ini bukan ketukan, tapi suara berderak, seperti tulang yang dipatahkan. Diiringi bisikan panjang dari balik kamar Fikri. "Belum selesai. Belum selesai." Fikri menjerit.
Bu Hajjah lari ke kamar anaknya. Dan saat lampu dinyalakan, lantai penuh lumpur, basah dan lengket. Di dekat ranjang, ada jejak kaki, kecil dan telanjang, tapi meninggalkan jejak seperti lumpur kuburan. Besoknya, Pak Haji memanggil seorang kiai sepuh dari luar kota. Orang yang konon bisa melihat yang tak kasat mata. Kiai itu hanya masuk rumah 5 menit. Lalu keluar dengan wajah pucat dan berkata, "Rumah ini sudah disumpahi. Bukan karena jin, tapi karena manusia yang mati tak tenang. Dia tidak pergi, karena ia tidak dilepas. Dia tidak bisa pergi, karena Allah belum izinkan. Sebab orang yang membunuhnya belum minta maaf." Pak Haji masih menolak, tapi tubuhnya mulai ringkih. Suaranya mulai lemah. Dan setiap pagi, ia mulai membisikkan satu nama pelan-pelan. "Mbah Duloh, Mbah Duloh." Seperti nama itu sedang mengetuk dari dalam pikirannya, meminta masuk. Sementara di luar rumah, warga mulai menjauh. Tidak ada lagi yang sowan. Tidak ada lagi yang menyebut Pak Haji sebagai panutan. Yang tersisa hanya suara-suara pelan dari warung kopi. Azab sudah datang. Bukan cepat, tapi pasti. Kalau harta hancur, mungkin bisa dicari lagi. Tapi kalau anak sendiri, disiksa di depan mata, apa yang bisa menyelamatkan? Dan dari celah pohon jambu yang kini hanya tinggal batang, seekor burung gagak hitam hinggap. Ia menatap rumah besar itu, dan tak bergerak, seperti penjaga kutukan, yang belum selesai bekerja. Wonoselo bukan kampung yang besar. Suara kecil bisa jadi gunjingan besar. Sebuah kejadian yang terjadi di ujung desa, bisa sampai ke telinga kepala dusun dalam hitungan jam. Tapi selama ini, rumah Pak Haji adalah pengecualian. Warga hanya bicara di belakang, bisik-bisik di bawah napas, lalu pura-pura tunduk saat berpapasan. Namun semua itu mulai berubah. Sejak kabar Fikri yang kini dikurung di kamar, sejak cerita tentang sumur hitam dan sapi mati tanpa sebab, sejak aroma busuk muncul dari lantai musola pribadi mereka, warga tak lagi datang. Toko sembako milik keluarga Pak Haji yang dulu ramai karena harganya murah, kini sepi. Bahkan pembeli langganan lebih memilih jalan memutar ke pasar meski lebih jauh. Para pemuda yang biasa ikut ronda di sekitar rumah, kini selalu punya alasan untuk tidak hadir. Ada yang bilang demam, ada yang tiba-tiba punya kerjaan malam. Lebih dari itu, tidak ada lagi yang menyebut nama Pak Haji dalam setiap musyawarah. Nama itu seakan menghilang dari daftar tokoh masyarakat, dari undangan acara resmi, dari forum-forum masjid. Seperti ditarik dari kehidupan sosial perlahan, sampai tak berbekas. Pak Haji duduk di teras rumahnya sore itu, mengenakan sarung tua dan kaos longgar. Ia menatap jalan tanah yang membentang dari depan pagar rumah. Dulu, jalan itu penuh dengan lalu lalang orang. Anak-anak bermain sepeda. Ibu-ibu lewat sambil membawa belanjaan. Sekarang, kosong. Bahkan suara ayam pun tak terdengar. Ia melihat ke halaman rumah. Pohon jambu yang dulu rindang, kini tinggal batang. Daunnya habis rontok. Tak ada lagi bayangan hijau yang meneduhkan. Yang tersisa hanya ranting kaku dan tanah keras yang retak-retak. Bu Hajjah muncul dari dalam rumah. Wajahnya tirus. Kantong matanya menggantung. Ia menyerahkan sepiring pisang goreng, tapi tak ada yang disentuh. "Pak, pengajian minggu depan, nggak ada yang datang." Pak Haji hanya mendesah. Ketua RT juga batal mampir. Katanya ada keperluan mendadak. Lanjutnya, lirih. Pak Haji menggeleng pelan. Mereka semua munafik. Dulu datang karena butuh. Sekarang menjauh karena takut. Bu Hajjah menatap kosong ke arah jalan. Atau mungkin, karena mereka tahu. Pak Haji menoleh cepat. Tahu apa? Tahu. Apa yang sebenarnya kita lakukan? Pak Haji berdiri, membalik kursi. Matanya merah. "Jangan bicara begitu. Kita ini korban fitnah. Mereka hanya iri. Mereka semua ingin menjatuhkan kita." Bu Hajjah tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Tubuh yang semakin kurus, semakin dingin,
semakin kehilangan arah. Dan malam itu, suara di rumah makin parah. Bukan hanya suara ketukan atau bisikan, tapi suara tangisan. Lirih, endeng. Seperti suara seorang lelaki tua yang menangis di pojok ruangan. Kadang terdengar di dapur, kadang di kamar mandi, kadang di musola. Fikri kembali berteriak dari kamar. Ia menggigiti jarinya sendiri, memukul kepala ke dinding. Dan ketika Pak Haji masuk untuk menenangkannya, anak itu hanya memelototi ayahnya dengan satu kalimat yang membuat Pak Haji terduduk. Kenapa waktu itu ayah diam aja waktu mereka ikat aku? Pak Haji menggenggam tasbih, gemetar. Itu bukan kamu, nak, itu bukan kamu. Tapi suara Fikri berubah. Bukan aku, tapi aku ada di sana. Dan saat pagi menyingsing, seorang pembantu keluar rumah. Ia berjalan pelan ke warung. Bukan untuk belanja, tapi untuk bicara. Dengan suara gemetar, ia berbisik pada ibu pemilik warung. Saya tidak tahan, Bu. Di rumah itu, ada yang duduk di dapur setiap malam. Wajahnya tua, tubuhnya penuh lumpur, tangannya terikat, dan dia hanya diam. Tapi setiap malam lebih dekat, lebih dekat. Berita itu menyebar. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, warga Wonoselo sepakat untuk menjauh dari rumah besar itu. Bukan karena takut Pak Haji, tapi karena takut Mbah Duloh belum benar-benar mati. Hari itu langit mendung sejak pagi. Awan menggantung rendah. Burung-burung tak bersuara. Udara terasa berat seperti sebelum badai. Tapi bukan hujan yang turun, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pak Haji Marzuki bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa tubuhnya ringan tapi aneh. Seperti ada sesuatu yang ditinggalkan dalam tidurnya. Di cermin, wajahnya tampak pucat. Bola matanya memerah. Guratan di pipinya tampak lebih dalam dari kemarin. Ia mengusap wajah, tapi kulitnya terasa seperti kertas kering. Bu Hajjah duduk diam di ujung ranjang. Ia sudah beberapa malam tak tidur. Tubuhnya melemas, bibirnya pecah-pecah. Ia hanya berkata satu kalimat saat suaminya beranjak keluar kamar. Kalau nanti kamu nggak pulang, aku sudah siap. Pak Haji tidak menjawab. Ia turun ke lantai bawah, membuka pintu musola kecil yang selama ini jadi tempat dia mengadu pada Allah. Tempat yang dulu dibangun dengan niat baik, kini menjadi tempat paling sunyi di seluruh rumah. Ia wudhu, tapi air wudhu itu berwarna keruh. Masih ia pakai juga. Ia berdiri, takbir, rukuk, sujud. Namun saat sujud terakhir, waktu seakan berhenti. Kepalanya menempel sajadah, tapi nafasnya mulai berat. Seperti ada tanah basah yang menempel di wajah. Di sekelilingnya, udara menjadi pengap. Dan dalam detik-detik itu, ia mendengar suara dari balik dinding. Suara berat, tua, dan penuh amarah. Kau mengikat aku. Pak Haji terlonjak, berdiri sempoyongan. Ia menoleh ke arah jendela musola. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia keluar, terengah-engah, menuju ruang tengah, dan di sanalah tubuhnya roboh. Ia jatuh ke lantai. Tidak keras, tapi mendadak. Seperti lampu yang mati tanpa aba-aba. Pembantu berteriak. Bu Hajjah lari. Fikri menjerit dari kamar. Semua jadi satu. Tubuh Pak Haji dibaringkan. Tapi saat hendak diangkat, sesuatu terjadi. Kulit wajahnya mulai berubah. Dari pucat menjadi abu-abu. Lalu membiru. Dalam hitungan menit, wajah Pak Haji membusuk. Seperti mayat yang sudah dikubur 3 hari. Padahal baru saja ia hidup. Mulutnya menganga. Bibirnya menghitam. Giginya luruh satu persatu. Dokter dipanggil, tapi tak berani menyentuh. Ini bukan proses normal, Bu. Ini, saya tidak bisa jelaskan. Saya sarankan segera dimakamkan. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Saat jenazah hendak dimandikan, air mulai mendidih sendiri di dalam bak. Kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuhnya terbakar dari dalam. Seperti ada bara di dalam dada Pak Haji. 3 kali ganti kafan. 3 kali terbakar.
Bahkan air wudhu pun menguap saat disiramkan ke wajahnya. Akhirnya, warga menolak ikut memakamkan. Hanya sisa 2 orang kepercayaan keluarga yang membawa jenazahnya ke tanah kosong di ujung desa. Tidak di pemakaman umum, tapi di tepi kebun, dekat tempat Mbah Duloh dulu dikubur diam-diam. Bu Hajjah hanya duduk di pojok kamar. Matanya kosong, tubuhnya tak bisa digerakkan. Dan saat orang terakhir menimbun tanah di atas jasad Pak Haji, tanah itu langsung retak. Dari celahnya, muncul belatung. Dan malam itu, pohon jambu yang sudah mati itu, tumbuh 1 daun kecil. Hanya 1. Dan dari ujung daun itu, menetes cairan bening seperti air mata. Jenazah Pak Haji Marzuki akhirnya dikuburkan menjelang malam. Bukan di pemakaman umum yang biasa dipakai tokoh masyarakat, tapi di sepetak tanah kering di ujung kebun kosong, dekat bekas gubuk yang dulu sempat ditinggali oleh Mbah Duloh. Tidak ada pengantar, tidak ada tahlilan, tidak ada ustaz. Hanya 2 orang pembantu laki-laki, menggali tanah dengan tangan gemetar, ditemani sinar lampu emergensi yang sesekali berkedip. Langit gelap, angin tak berhembus, bahkan jangkrik pun tidak bersuara. Bu Hajjah tidak hadir. Ia terkurung dalam kamarnya sendiri. Sejak wajah Pak Haji membusuk di hadapannya, tubuhnya lemas dan tak mau bicara. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat tanah menolak. Ia melihat karung goni robek. Dan ia melihat tangan tua yang perlahan meraih tubuh suaminya dari balik liang lahat. Tapi bukan hanya di mimpi. Azab itu nyata. Keesokan harinya, saat salah satu warga yang penasaran datang ke lokasi pemakaman, mereka mendapati tanah kuburan Pak Haji telah terbuka. Bukan karena digali binatang, tapi karena tanahnya pecah, retak seperti patahan kering, dan dari dalamnya muncul bau menyengat. Bau seperti daging hangus dan karung basah. Kabar itu menyebar cepat. Warga heboh. Beberapa orang yang berani datang untuk membenahi, justru mendadak pingsan di tempat. Ada yang muntah, ada yang kerasukan, ada yang melihat bayangan berdiri di atas gundukan tanah, mengenakan baju koko putih penuh lumpur, dengan tangan terikat dan wajah hancur. Ketua RT memanggil beberapa orang alim untuk membacakan doa dan menutup ulang liang lahat. Tapi setiap kali tanah ditimbun, air hitam muncul dari sela-sela gundukan. Bukan lumpur, tapi cairan kental yang tidak bisa dijelaskan. Kain kafan yang masih terlihat di bawah tanah sudah terbakar sebagian. Padahal tidak ada api. Akhirnya, warga memutuskan untuk menimbunnya paksa. Tanpa doa, tanpa bacaan, tanpa batu nisan. Hanya gundukan tanah yang ditutupi daun pisang dan batu besar agar tidak terbuka lagi. Dan sejak hari itu, tidak ada satupun yang berani lewat jalan itu saat malam. Bahkan di siang hari pun, warga memilih memutar arah meski harus lebih jauh. Anak-anak dilarang bermain dekat lokasi itu. Burung-burung pun tidak pernah hinggap di dahan yang mengarah ke kuburan tersebut. Sementara itu, di rumah besar di atas bukit, waktu seakan berhenti. Fikri masih terkurung dalam dunianya sendiri. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut, menggigit jari. Kadang tertawa, kadang menangis. Tapi yang paling sering, ia bicara sendiri, mengulang kalimat yang sama. Bukan aku, tapi aku yang diikat. Cucu mereka, Syafa, hanya bisa menatap kosong ke langit-langit rumah. Tidak bisa bicara lagi, tidak bisa bergerak. Hanya air mata yang sesekali turun saat malam datang. Seolah jiwanya tahu, tapi tubuhnya tak mampu menyampaikan. Bu Hajjah hidup dalam diam. Ia tidak lagi keluar kamar. Tidak mandi. Tidak makan. Hanya duduk di dekat jendela, memandangi pohon jambu yang kini tumbuh 1 daun. Dan di ujung daun itu, tetes air bening terus mengalir setiap hari. Tak pernah berhenti. Tetangga yang nekat masuk rumah untuk menjenguk, keluar dengan wajah pucat. Mereka berkata, kamar Bu Hajjah dipenuhi bisikan. Dan dari lemari pakaiannya, keluar aroma busuk karung basah. Dan di langit-langit kamar itu, ada satu kalimat terukir samar dengan arang. Jambu itu, hanya untuk perut kosong. 3 bulan telah berlalu sejak jenazah Pak Haji Marzuki dipaksa masuk ke dalam tanah yang tak ingin menerimanya.
Sejak malam itu, rumah besar di atas bukit perlahan kehilangan detak. Dindingnya mulai retak. Cat emasnya memudar. Lampu-lampu taman tak lagi menyala. Dan pintu gerbangnya berkarat. Tidak pernah dibuka sejak hari penguburan terakhir. Bu Hajjah Rodiah kini tinggal sendiri. Fikri dirawat di rumah sakit jiwa. Syafa dibawa pergi oleh anak kedua yang sudah lama pindah keluar kota. Tapi tak ada yang pulang. Tak ada yang mengabari. Tak ada yang berani menyentuh masa lalu. Warga Wonoselo pun tak lagi menyebut nama mereka. Mereka hanya bilang, rumah itu, atau bukit itu. Seolah ingin menghapus bagian sejarah yang terlalu gelap untuk dikenang. Namun di tengah sunyinya hari-hari, masih ada satu tempat yang tidak pernah dilupakan. Pohon jambu itu. Meski pohon itu mati, daunnya luruh, batangnya mengering, ada satu cabang kecil yang tumbuh ulang. Dan di ujung cabang itu, menggantung satu buah jambu merah. Tidak besar, tidak sempurna, tapi manis. Setiap warga yang lewat akan melihat buah itu tetap ada. Tidak membusuk, tidak jatuh. Seolah menunggu seseorang datang dan mengambilnya dengan tangan yang bersih. Suatu pagi, anak kecil dari keluarga miskin melintas di depan rumah itu. Ia lapar, tidak tahu apa-apa soal kutukan atau azab. Ia melihat buah jambu itu dan tersenyum. Tapi sebelum ia memetiknya, ibunya menarik tangannya cepat-cepat. Jangan, nak, itu bukan milik kita. Anak itu menunduk. Namun seorang kakek tua yang berdiri tak jauh dari situ berkata, kalau buah jatuh ke tanah dan tak dimakan siapa-siapa, maka ia hanya menunggu membusuk. Tapi kalau dimakan oleh yang lapar, ia berubah jadi pahala. Ibunya terdiam. Dan untuk pertama kalinya, sejak tragedi itu, buah jambu dipetik tanpa marah, tanpa tuduhan, tanpa pengadilan. Sementara itu, Bu Hajjah hanya duduk di pojok kamarnya. Matanya kosong, tangannya gemetar. Bibirnya hanya mengulang-ulang satu doa yang tak pernah benar-benar dipahami. Allah, ampuni aku salah, tapi aku cuma ikut. Namun mulut yang memohon itu tak pernah mendapat jawaban. Karena di pojok langit-langit, suara tangisan itu tetap ada. Karena dalam tanah di belakang rumah, mayat Pak Haji tetap tidak diterima. Dan karena di dada mereka, belum pernah benar-benar ada penyesalan. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, kadang, kita terlalu mudah memvonis. Terlalu cepat menghakimi hanya karena kita merasa lebih tinggi, lebih kaya, lebih dihormati. Tapi lihatlah bagaimana Allah membalikan keadaan. Kakek tua yang kelaparan tak pernah meminta balas. Tapi langit mencatat, tanah menolak, dan air bersaksi. Azab itu tidak selalu datang dalam petir atau longsor. Kadang ia datang dalam bentuk anak yang berteriak histeris di tengah malam, dalam bentuk wajah jenazah yang membusuk saat masih hangat, atau dalam bentuk bumi yang tidak mau menerima jasad yang merasa paling suci. Dan dari kisah ini, kita diajak merenungi firman Allah dalam surah An-Nur ayat 23. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman, mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Jika yang tak bersalah saja bisa dilaknat karena fitnah, bagaimana dengan mereka yang mempermainkan nyawa hanya demi mempertahankan ego? Semoga kisah ini menjadi peringatan untuk kita semua. Bahwa lapar tak boleh dipenjara. Dan buah jambu tak layak jadi alasan mencabut nyawa. Jangan pernah meremehkan orang yang diam. Karena bisa jadi, doanya lebih cepat menembus langit daripada pujian-pujian yang kita terima di bumi. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel ini. Semoga membawa manfaat dan menggetarkan hati. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar lebih banyak kisah menyentuh dan inspiratif lainnya yang bisa kami hadirkan untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.